Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat sore semuanya. Tetap semangat, tetap konsisten, dan tetap untuk siapa? Untuk MK. Hari ini adalah tanggal 5. Panggung demokrasi suara rakyat yang kedua. Kita akan lihat seberapa besar tekanan massa untuk mempengaruhi MK, melihat MK, bagaimana beliau bekerja, bagaimana mereka bekerja. Sebelum kita mulai seperti biasa, yang dari pinggir bisa ke tengah. Yuk kita mulai. Biasa kita akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu berdoa. Mohon semuanya support dalam acara ini. Ini masih panjang, aksi kita masih akan beberapa kali lagi sebelum aksi puncak. Oke, silakan Om Dik. Alhamdulillah, dengan ridha Allah kita pada sore hari ini kita sudah teruji berhari-hari, dan sekarang adalah sidang terakhir di MK. Kita semua memberikan dukungan kepada tim hukum baik dari 01 ataupun 03. Tujuannya adalah memberikan dukungan kepada hakim dan juga kepada para tim hukum untuk melakukan sidang, dan tentu diharapkan hasilnya harus berani mengatakan bahwa ada diskualifikasi. Kita ada dua panggung. Panggung di belakang adalah panggung dari teman-teman dari 03, dan kita ini panggung dari 01. Walaupun kita tidak menyebut 01 ataupun 03, ini adalah panggung rakyat. Panggung rakyat yang untuk melawan pemilu yang curang. Kita tahu bahwa walaupun tidak banyak orang partai datang, mungkin mereka sudah berpesta dengan pendapatan kursi-kursinya, tapi rakyat kita yang bertanggung jawab. Kita akan melakukan perlawanan sampai kita tunggu pengumuman tanggal 22. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama membuka acara kita dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan pada orasi untuk menyampaikan, para tokoh untuk menyampaikan tentang apa yang telah dihasilkan atau kita harapkan dari sidang-sidang MK, kita tentu akan menemani orang teman saudara kita di gedung MK. Semoga hasil dari apa yang disidangkan terus kita dukung untuk mendapatkan suatu kemenangan. Kita tahu bahwa Ibu Kurnia cukup mengikuti jalannya persidangan. Beliau juga tim lawyer. Mungkin kami berikan kesempatan pertama untuk memberikan gambaran kepada masyarakat atau saudara yang hadir, apa yang kita harapkan dan sampai di mana persidangan ini. Oke, kepada Bu Kurnia, silakan naik ke atas. Ini ya, Sri Kandi kita, sing atau diam kita, ayo. Istimewa berarti kalau dikasih nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdeka bagaimana? Saudara-saudaraku sekalian, angin segar insya Allah mendatangi bumi pertiwi Indonesia tercinta. Insya Allah, ya. 10 tahun di bawah kepemimpinan Jokowi,
insya Allah detik-detik daripada persidangan MK akan mengembalikan marwah MK kepada kitohnya atau backkan to the kitoh of the MK, yaitu Mahkamah Konstitusi. Ya betul, bukan mahkamah kalkulator, bukan mahkamah keluarga. Ya, saudara-saudaraku sekalian, sebelum kita masuk ke materi ya, saya ingin mengingatkan kembali walaupun agak terlambat, tanggal 3 April 2024 yang lalu seharusnya kita merayakan kembali proklamasi kita yang kedua, ya, bahwa 3 April 1950 seorang anak bangsa yang seharusnya ditiru oleh Joko Widodo, yaitu Muhammad Natsir, telah ya mengeluarkan satu mosi integral, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Kita doakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sebagai putra terbaik bangsa yang dihadiahkan jabatan sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia, dikatakan sebagai pencetus proklamasi yang kedua oleh Muhammad Hatta, akan diterima semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bangsa tidak akan menjadi bangsa yang durhaka karena tidak lurus kepada cita-cita bangsa negara Indonesia. Betul. Saudara-saudaraku sekalian, saya sebenarnya hari ini belum mengikuti ini persidangan, tapi sudah tahu agendanya apa, ya, bahwa kita sudah mengetahui sidang telah berlangsung menurut kami sesuai pelan-pelan dengan keinginan dan harapan bangsa Indonesia yang mencintai kejujuran, menghendaki lahirnya sebuah pemilu yang jujur dan adil, bebas dan rahasia, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar seharusnya memenangkan kontestasi tersebut. Bapak Ibu sekalian, Anda mungkin sudah mendengarkan 4 orang menteri di kabinet Joko Widodo ya sudah dipanggil ke MK, yaitu Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ya, kemudian Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani, dan yang keempat ini yang paling ngeri-ngeri sedap yaitu Menteri Sosial. Ya, meskipun saya belum membaca ini karena kita juga banyak urusan lain ya, tetapi urusan yang paling penting adalah tentang negara ini, bahwa ternyata katanya pertanyaan-pertanyaan daripada hakim-hakim kita ini masih sangat normatif. Apakah normatif jelek? Enggak dong. Normatif memang seharusnya karena berdasarkan norma. Ya, kita harus terus melakukan upaya-upaya untuk menyokong, mendukung, membackup para hakim MK sehingga mereka tetap mempunyai keberanian untuk tetap on the track sebagai penjaga konstitusi atau the guardian of constitution. Betul? Bapak-bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan kepada Anda semua, jangan pernah hilangkan pandangan bahwa sudah terjadi pengkhianatan kepada demokrasi, ya, bahwa Jokowi memang harus terus-terusan diberisikin karena apa yang dilakukannya sudah sangat membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, ada beberapa hal untuk menjadi ciri bahwa sudah terjadi pengkhianatan kepada demokrasi, sudah terjadi pemilu yang tidak jurdil, yaitu pertama bahwa nepotisme terjadi dengan mengikut sertakan kekuatan kepresidenan. Betul. KPU tidak lagi menjadi suatu badan yang independen. Ya, kita dengar kemarin dalam sebuah persidangan, Ketua KPU mengatakan mengapa mereka menerima pendaftaran pencalonan daripada Gibran karena ada surat dari presiden. Padahal presiden itu siapa? Bapaknya toh, bapaknya sendiri, ya wajarlah. Nah, jadi alasan ini sungguh suatu alasan yang menurut kita kanak-kanak iya, konyol iya, dan lain sebagainya. Ya sudahlah. Karena itu saya kira tidak heran apa yang disampaikan oleh pengamat politik Bapak Profesor Rias Rasid. Ini dengarkan ya. Ini dengarkan. Saya kemarin mengatakan Indonesia tanpa Jokowi. Betul. Kita ulangi lagi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Mengapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Rias Rasid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua kembali ya kuatkan tekad kita
bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional. Oke? Karena kita tahu ini kekuatan daripada pemerintahan hari ini di-backing oleh segala lini. Ya, bayangkan untuk pemilu mereka mengerahkan update, mereka mengerahkan segala macam kekuatan, termasuk di dalamnya adalah aparat. Ya, jangan heran mereka melakukan pelantikan secara massal pejabat daerah yang arahnya adalah untuk mengarahkan kemana arah pemilihan ini. Ya, lalu pejabat tersebut mengarahkan orang di bawahnya. Inilah yang dimaksud dengan terstruktur, masif dan sistematis itu, yang tentu saja akan dibantah habis-habisan oleh komandannya, yaitu Yusril Iza Mahendra and the gang. Betul? Oh, Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan perjuangan ini masih panjang. Koordinasikanlah satu dengan yang lain. Jika hari ini masih sebanyak ini, usahakan lebih banyak lagi. Ya, saya ingin mengatakan bukan di sini tempat kita, di sana, di MK. Bawa poster Anda di depan MK. Itu bukan pelanggaran hukum. Saya ingin mengatakan kepada aparat, siapapun Anda, baik intel maupun siapa, dengar baik-baik. Hak menyatakan pendapat di muka umum adalah hak rakyat Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang. Kalau kalian santai ya, melarang kami untuk menyampaikan pendapat kami di muka umum, sesungguhnya Anda lah yang kurang ajar. Ya, saya ingin mengatakan tegak berdirilah sebagai aparat negara, mengayomi, melindungi, serta melayani masyarakat. Ingat baik-baik, saya ulang berkali-kali, Anda punya anggaran sebesar 114 triliun, terbesar ketiga selain kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, jangan sekali-kali gunakan untuk membackup pemerintah. Kalian milik rakyat, dibayar dari uang kami. Betul? Oleh karena itu, rakyat semakin cerdas. Tidak usah menjadi bayangkari negara, jadilah bayangkari rakyat. Jika negara yang dimaksud adalah pemerintah atau rezim. Sekali juga kami mengatakan, Bapak Sigit Listio, mohon maaf ya, kita sudah terang-terangan saja. Konon kabarnya Anda dititipkan oleh Pak Jokowi pada pemerintahan berikutnya, pemerintahan rasa-rasa, karena belum ada pemerintahan yang ditetapkan sampai hari ini. Oleh karena itu, jangan karena Anda dititipkan, Anda akan mengorbankan dan menghambakan diri Anda untuk rezim Jokowi. Merdeka! Saya kira demikian saja. Nanti kita akan mendengarkan pimpinan kita. Ada Bapak Jenderal Sunarko di sana. Bapak, kami sangat butuh agar kami dipimpin. Kami ingin sekali negara Indonesia ini selamat. Untuk yang kedua kalinya kita memproklamirkan negara kesatuan Republik Indonesia, cita-cita dari NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatian semuanya. Orasi akan tetap di panggung ini. Tetap semangat. Kita akan bersama-sama. Ada permintaan dari belakang, katanya jangan ada 03 atau 01, tapi kita rakyat. Setuju? Ya. Kita rakyat yang akan mengawal proses sidang MK. Selanjutnya, Amin. Saya lihat luar biasa ya, Bang Daeng dari PPMI membawa anak buahnya. Kami mohon Bang Daeng naik dulu kan. Kami silakan, Bang Daeng. Pak Rija dulu, Bang Daeng nanti katanya Pak Rija. Ayo Rija. Ini mau aksi, mau foto sih. Soalnya barusan ngomong nggak kedengeran sama semua, katanya penasaran. Ayo semuanya dari Pak Rizal Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian seperjuangan membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Kita berada di patung Buddha. Patung Buddha ini patung yang mati. Kita diingatkan oleh Allah untuk menjadi pasukan berkuda. Wal adiyati dhabha. Maka demi kuda-kuda yang datang menyerang dan terengah-engah menunjukkan keseriusannya. Wal adiyati dhabha wal muriyati qadha, dari kakinya memercik api. Wal muriyati qadha wal mughirati subha, menyerangnya pada waktu subuh. Wa atharna naq'a, dan debu-debu bekasnya itu berterbangan ke sana sini.
bahwa Satna Jam'ah masuk ke tengah-tengah kumpulan musuh. Betapa hebatnya Allah memuji kuda. Pasukan berkuda ini hanya patung kuda. Kita umat Islam khususnya harus menjadi pahlawan-pahlawan berkuda yang menyerang lawan-lawan yang zalim, lawan-lawan munafik, lawan-lawan kafir, lawan yang tidak beriman, yang tidak percaya pada kebenaran, kejujuran, keadilan. Saudara-saudara sekalian, kita di sini mendukung MK, Mahkamah Konstitusi. Mendukung itu mengembalikan marwah MK yang sudah distrust, sudah kehilangan kepercayaan rakyat MK itu. Terutama setelah putusan 90 PUU 21 2023, maka kehilangan kepercayaan MK. Maka kita dukung pemulihan martabat dan keluaran MK. Dan saat inilah MK harus bisa membuktikan bahwa benar-benar dia adalah pengawal konstitusi, bukan masuk dalam kelompok pengkhianat konstitusi. Oleh karena itu, sekarang pembuktiannya 22 April putuskan bahwa Prabowo Gibran pasangan yang perlu didiskualifikasi karena ini bagian dari pengkhianatan konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi memutuskan itu dengan berani, lawan gangguan-gangguan internal dan gangguan eksternal, rakyat bersama para hakim yang jujur. Kalau saja tidak, maka aksi akan berkelanjutan, saudara-saudara sekalian, terus menerus. Jangan harap bisa dilantik bulan Oktober 2024. Nonsen bisa dilantik. Bagaimana rakyat bisa menerima produk haram, produk tidak halal, produk curang, produk yang menipu rakyat, produk mengambil suara, merampok suara rakyat? Tidak akan kita terima begitu model begitu. Najis kita punya pemimpin dengan diproduk oleh kecurangan dan kejahatan politik. Maka terus kita berjuang. Tiada hari tanpa aksi, tiada hari tanpa demonstrasi, sampai kezaliman runtuh, rezim Jokowi ganti secepatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Dan jangan lupa, Oktober masih lama, kesempatan kita masih banyak. Kalaupun MK berkhianat, tapi kita harapkan MK mengikuti suara rakyat. MK menjadi pejuang daripada aspirasi, perasaan hukum, perasaan politik rakyat Indonesia. Kalau begitu, kita akan hargai MK. Kita akan berterima kasih kepada MK. Andai hakim-hakim MK itu menjadi penegak kejujuran, kebenaran, dan keadilan, menjalankan misi konstitusi pasal 22, pemilu di samping lumer harus jujur dan adil, maka MK adalah pengawalnya. Ayo kita harapkan, ayo kita doakan, mudah-mudahan hakim konstitusi diberi kekuatan dan keberanian untuk memutuskan sesuai hati nuraninya, sesuai hati nuraninya. Kalau tidak, lawan, 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 hancurkan, hancurkan, hancurkan. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, mengapa kita harus mendukung dan mengawal MK? Kita tidak ingin terulang pada saat Jimli melakukan sidang MK yang seolah-olah akan mengakomodasi rakyat, akan memberikan sanksi, tidak akan mengusulkan apa yang telah diputuskan MK.
Tetapi ternyata di akhirnya Jimli sebagai ketua MK tidak berani menggugurkan keputusan yang salah tentang pengangkatan Gibran. Maka kita juga harus mengawal, jangan sampai kita berharap ternyata keputusannya juga akan menolak dari gugatan itu. Ini yang harus kita kawal, dan kita rakyat harus mendukung mereka, harus memutuskan sesuatu yang benar. Lawan! Ada tokoh muda, yaitu namanya Daeng Wahidin. Kebetulan dia bawa anak buah banyak. Kami persilakan. Nanti itu yang kedua. Ini yang mengatur di sini. Yang biasa membakar panggung. 6 menit. Kami mohon semua pembicara paling lama 6 menit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat. Welcome rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Hari ini kita hadir di sini menemani para hakim-hakim konstitusi agar dapat menjadi hakim yang jujur, benar, dan adil, dan nanti menjadi pendekar-pendekar konstitusi yang nanti mengawal konstitusi dan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir dari tindakan-tindakan arogansi oleh rezim Jokowi yang terus membiarkan nepotisme, yang terus membiarkan kolusi, yang terus membiarkan korupsi. Hal ini semakin menjadi jadi, saudara-saudara. Jadi rezim Jokowi sudah menjadi pengkhianat negeri ini. Jokowi sudah menjadi musuh rakyat Indonesia ini. Jokowi juga sekaligus sebagai pengkhianat amanat reformasi. Instruksi sebentar. Kami ucapkan selamat datang kepada saudara-saudara kita yang barusan melakukan aksi untuk Palestina. Kami datang di sini. Selamat datang. Kami lanjut. Ya, kita ucapkan selamat datang saudara-saudaraku yang sudah melakukan aksi solidaritas untuk Palestina. Hari ini kita juga sama-sama mengutuk keras tindakan terhadap Zionis Israel. Oleh karena itu kita sambut kawan kita yang dari di sana. Silakan bergabung, kita lakukan buka puasa bersama di sini. Kita lakukan tausiah politik di sini. Insya Allah pahalanya sama dengan itikaf di masjid. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bahwa hari ini seperti kita ketahui 4 orang menteri dipanggil oleh hakim konstitusi. Ini kejadian luar biasa. Namun yang kita sayangkan, keempat menteri itu, yaitu Erlangga, Kami Wazir, Sri Mulyani, dan Ibu Risma, Menteri Susi, ternyata mereka masih setia menjadi pembantu-pembantu Jokowi yang hari ini sudah nyata-nyata sudah menjadi musuh rakyat Indonesia karena telah mengkhianati konstitusi kita. Ini semua kita perlu kali ini kita perlu kabarkan kepada seluruh Indonesia untuk bersatu padu datang semua penuhi gedung MK, karena MK butuh dukungan rakyat hari ini. Kita yakin walaupun hakim-hakim MK di sana tidak pernah menyampaikan secara pribadi, yakinlah bahwa para hakim-hakim konstitusi yang ada di sana sedang mengalami intimidasi juga dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tugas kita hari ini, rakyat Indonesia yang menginginkan kedaulatan rakyat tegak di negeri ini, konstitusi tidak dijalankan lagi oleh rezim Jokowi. Agar supaya hadir di sini kita temani 8 hakim konstitusi itu agar Undang-Undang Dasar 1945 tegak di negeri ini. Jokowi sudah gagal memimpin negeri ini. Jokowi sudah gagal menjadi presiden negeri ini. Jokowi tidak mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, hanya mampu mencemas kehidupan bangsa. Saudara-saudara,
ini yang harus kita lawan. Kita lawan secara bersama-sama. Maka dari itu, kami ingatkan lagi kepada seluruh saudara-saudaraku semua, pada tanggal 19 dan 22 April nanti, ketika putusan Mahkamah Konstitusi terkait masalah perselisihan pemilu tahun 2024 yang berlangsung begitu banyak kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, masif dan jahat ini, agar supaya benar-benar bisa dibatalkan oleh hakim konstitusi. Sebegitu juga pemilu 2024 ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan kita nyatakan mendiskualifikasi paslon 02. Setuju tidak? Dan kalau kami minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera memberikan rekomendasi berhentikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, karena dia sudah tidak mampu lagi menjalankan amanat konstitusi. Hari ini semua harga barang naik, pajak naik, tol naik, semuanya naik dan turun hanya ada harga diri bangsa oleh akibat daripada ulah si Jokowi yang sudah menjalankan pemerintahnya secara ugal-ugalan, brutal dan amburadul. Mungkin itu saja penyampaian dasar dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada pada rezim Jokowi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup rakyat Indonesia yang melawan, yang tidak melawan semuanya Jokowi. Saudara sekalian, kita rakyat sedang bersatu, sama penderitaan, sama perasaan. Yang berjuang di sini juga mengutuk penjajahan Israel atas Gaza. Yang sedang berjuang di gedung Amerika yang melakukan demo juga mereka memprotes dan ingin pemerintahan yang bersih tanpa kecurangan. Maka oleh karena kami mohon Bapak aparat, orang-orang yang mau bergabung di sini, tolong jangan dihambat, biar kita bersatu di sini. Mari kita bersatu untuk menuntut pemilu yang curang. Baik, kami mohon di sini masih banyak pemuda-pemuda yang luar biasa. Ada Bang Blegur, Bang Legisan, ada Bapak Eka Jaya. Kami mohon Pak Eka Jaya, hasil 5 menit. Atau Bang Legisan naik ke atas, Bang Legisan naik ke atas, ikut ayo Pak Eka. Siapa dulu nih? Woi, bawa tongkat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, takbir. 98 reformasi sangat memusuhi daripada KKN, betul? Korupsi, kolusi, nepotisme menjadi musuh rakyat saat itu, betul? Sekarang saya mau tanya, korupsi merajalela tidak? Korupsi merajalela tidak? Kolusi merajalela tidak? Nepotisme merajalela tidak? Hei, kenapa kalian pada diam sekarang, saudara? Kenapa pada diam? Ini lebih bangsat daripada 98. Ini lebih jahanam daripada 98. Sekarang rakyat sedang dimiskinkan. Dulu tidak seberapa, ini lebih bangsat daripada 98. Kenapa kita pada diam? Hei mahasiswa, ayolah bergerak bersama kami. Anda yang memimpin kami ikut akan gerakan Anda. Setuju? Iya. Tokoh akan bersatu. Andaikan mahasiswa takut ditunggangi oleh kami, silakan mahasiswa memimpin kami untuk mengadakan perlawanan terhadap rezim yang kurang ajar. Betul? Kita hanya ingin memperbaiki bangsa ini. Tidak ada kita ingin merebut ini, itu dan lain sebagainya. Tidak. Yang kami harapkan adalah perbaikan pada bangsa dan negara ini. Kepada saudaraku yang setelah selesai dari Palestina,
tafadhol masykurah untuk bergabung kepada kita. Hai polisi, biarkan mereka gabung bersama kami untuk menyuarakan daripada hati nurani mereka bersama kami, betul? Jangan halangi mereka, biarkan mereka menyalurkan daripada hati nurani di sini. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah dengar 4 menteri dipanggil oleh MK. Ternyata kami dapat kabar menteri-menteri ini tetap saja berbohong. Menteri-menteri ini memang sudah tidak bisa kita harapkan. Kenapa? Dia akan tetap membela majikannya, betul? Jongos, tetaplah jongos bagi kita. Innalillahi. Kita berharap seorang ibu seperti Risma, seorang ibu seperti Sri Mulyani mau mendengarkan kata-kata hatinya, yang mendengarkan daripada penderitaan rakyatnya, penderitaan daripada bangsanya, penderitaan daripada nasib masa depan anak cucunya, betul? Dia malah memilih melindungi penguasanya, malah melindungi daripada tokeknya, malah melindungi daripada junjungannya. Dia sudah tidak lagi peduli dengan rakyatnya, betul? Dia sudah tidak lagi peduli dengan nasib bangsanya. Lebih baik ketika pemerintahan ini telah luntur, pemerintahan rezim ini gugur, maka kita wajib hukumnya sweeping para menteri. Setuju? Ya, yang setuju 15 orang. Setuju sweeping menteri. Setuju sweeping menteri. Menteri penjilat kita sweeping, setuju? Kalau menteri penjilat enaknya kita apain, saudara? Kita main gantung. Enaknya nanti kalau mereka tersangka korupsi, benar-benar dimiskinkan kembali, betul? Maka semoga undang-undang perampasan aset ini bisa terrealisasi, agar para koruptor, biang kerok, biang bangkrutnya bangsa ini bisa dimiskinkan kembali, betul? Sekarang kalau mereka korupsi triliunan, diponis 5 tahun, dipotong masa tahanan 50%, jadi 2,5 tahun, dia keluar, dia masih punya duit, dia masih punya harta, dia masih bisa pimpin partai, betul? Tapi kalau dimiskinkan, mereka tidak bisa melakukan apa-apa, betul? Ini yang harus kita pertanyakan bersama. Kita harus perjuangkan bersama. Siap bersatu? Siap kompak? Siap tanggal 22 hadir? Siap sholat Jumat tanggal 19 hadir? Kita tunggu tanggal 19 April. Kita sholat Jumat di sini sama-sama. Tanggal 22-nya mungkin sudah pengumuman. Siapkan diri kita. Andaikan hakim memutus tidak sesuai dengan hati nurani, hakim memutus tidak sesuai daripada keinginan rakyat Indonesia, demi Allah kita akan tuduh perang habis-habisan. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghimbau kembali, berikan kesempatan saudara-saudara kita yang habis demo di kedutaan Amerika. Mereka ingin bergabung, ingin berbuka bersama sama kita. Kita menyediakan buka untuk takjil pada sore hari ini. Kami mohon menjadi pahala bagi polisi. Mereka ke sini hanya untuk bersama-sama menyatakan perasaan kita. Oke, siapa pas selanjutnya? Oke. Baik. Kami lanjutkan kepada Bapak Legisan. Oh, kosong. Oke, siap. Ya, Kita lanjut. Kita lanjutkan acara kita, orasi kita. Tetap semangat, tetap konsisten, tetap ada di tangan rakyat. Kedaulatan harus ada di tangan rakyat. Selanjutnya, Amrim, siapa yang akan Pak Legisan, silakan. Tetap fokus, kita sesuai dengan permintaan dari belakang. Tidak ada 03, tidak ada 01. Kita adalah rakyat yang berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Merdeka, kita dong. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah, sahabat-sahabat seperjuangan sebangsa dan setanah air, ya. Kita datang lagi ke sini tidak pernah bosan, betul? Kita datang ke sini berkali-kali. Sudah berapa kali demonya? Sudah berjilid-jilid kita demo. Apakah kita bosan? Apakah kita akan demo terus?
kita datang ke sini bukan karena kita dibayar, betul? Bukan karena kita dijanjikan jabatan, betul? Pak Netizen, mohon maaf sebentar, itu teman-teman yang dari belakang mau lewat. Sebentar, ada instruksi. Untuk teman-teman semuanya, yang dari sebelah kanan bisa merapat ke tengah. Teman-teman yang dari belakang akan lewat, mereka sudah selesai aksinya. Mohon maaf ya, ke tengah dulu sebentar. Oke. Ini namanya yang Megawati itu yang PD kan Mohon maaf ya. Oke. Lanjut. Oke. Ini bergeser. Oke, semuanya berkumpul lagi, dekat lagi sini dekat. Tadi instruksi ya. Backdropnya bisa Oke, dibuka lagi. silakan Bapak-bapak, teman-teman seperjuangan. Insya Allah kita datang ke sini karena kita punya hati nurani, betul? Kita punya kecintaan kepada kebenaran dan keadilan, betul? Kita datang ke sini karena kita masih punya hati, kita punya keyakinan bahwa negeri ini tidak boleh dibiarkan dibangun di atas landasan kecurangan dan ketidakadilan. Kita datang ke sini, kita ingin mengirimkan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita datang ke sini untuk memenuhi panggilan jihad dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Kita datang ke sini, teman-teman, dan tidak bosan kita untuk menyerukan kepada dunia bahwa negeri ini haruslah dipimpin, haruslah dibangun di atas landasan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu kita datang ke sini untuk mendukung para hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Kenapa kita dukung? Karena kita masih punya keyakinan di hati kita bahwa insya Allah hakim-hakim itu akan mendengar suara keadilan. Kita mendukung sepenuhnya agar hakim-hakim itu mendengarkan suara Tuhan. Mungkin suara kita sekarang tidak didengar langsung oleh hakim-hakim, tapi percayalah insya Allah kedatangan kita di sini, insya Allah suaranya disampaikan oleh Allah untuk mengetuk hati para hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Amin. Amin. Teman-teman seperjuangan, saya ingin sampaikan juga bahwa hari ini kita datang ke sini tidak lain, kita ingin mengirimkan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa gerakan rakyat untuk perubahan Indonesia lebih baik masih ada. Kita masih tetap berjuang, kita masih tetap eksis, kita tidak mundur selangkah sedikit pun, betul? Allahu Akbar. Kita tidak mundur, kita tidak lemah, kita tetap akan kokoh berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita ingin sampaikan pesan begini, Bapak Ibu semuanya. Ingat, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, diutus ke muka bumi, saat itu ada tentara bergajah, apa namanya? Abraha datang untuk menyerang Ka'bah di kota Mekah. Ingat bahwa Ka'bah adalah lambang kebenaran dan keadilan, tapi Ka'bah akan dihancurkan oleh tentara Abraha yang menggunakan gajah-gajah besar di sana. Saat itu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, berkata, "Ya Allah, Ka'bah adalah milikmu. Aku tidak mungkin bisa mengalahkan mereka tentara bergajah yang besar-besar itu." Kemudian Abdul Muthalib pergi meninggalkan Ka'bah dengan mengatakan, "Ya Allah, karena Ka'bah ini milikmu, maka engkaulah yang akan menyelamatkan Ka'bah ini dari serangan mereka." Allahu Akbar. Lalu kemudian dengan kekuasaan Allah saat itu, Allah mengirimkan burung ababil untuk mengalahkan dan menyerang tentara bergajah itu.
Dan subhanallah, tentara bergajah itu hancur luluh lantak seluruhnya. Dari kisah ini kita ingin memberi pesan kepada para hakim di MK agar mereka menjadi garda terakhir penegak keadilan dan kebenaran. Jangan malah mengendarai gajah-gajah untuk mematikan kebenaran dan keadilan. Kita ingin berikan pesan kepada mereka agar mereka justru berpihak kepada Ka'bah, bukan ingin mematikan Ka'bah di kota Mekah itu. Apabila mereka mengendarai gajah bersama dengan oligarki gajah itu, bersama dengan rezim yang sangat curang itu, maka percayalah Allah akan mengutus burung ababil untuk menghancurkan dan meluluh lantakkan mereka. Betul? Oleh karena itu saya ingin bertanya kepada kita semuanya, siapakah burung ababil yang akan menghancurkan mereka semuanya? Jawab! Jawab semuanya! Rakyat Indonesia. Siapa yang akan siap jadi burung ababil? Rakyat Siapa akan siap jadi burung ababil? Ucapkan, saya ucapkan. Saya. Ucapkan. Saya. Ucapkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita semuanya rakyat Indonesia, karena negeri ini dibangun di atas landasan kedaulatan rakyat. Negeri ini bukan negeri kekuasaan, tapi negeri hukum, dan negeri hukum dibangun atas kedaulatan rakyat Indonesia. Maka di tangan kita lah insya Allah orang-orang yang tulus, orang-orang yang punya hati nurani. Kita kirimkan pesan hari ini kepada seluruh hakim di MK itu, agar mereka berpihak kepada keadilan, berpihak kepada kebenaran, karena itu adalah suara Tuhan, suara keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman seperjuangan, semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin. Semoga Allah meneguhkan kaki kita semuanya. Amin. Menjadikan kita istiqomah untuk berjuang. Amin. Dan jangan lupa memenangkan perjuangan kita di atas kebatilan. Allahu Akbar. Insya Allah hari ini bukan yang terakhir, betul? Betul. Tanggal 19 siap? Siap. Siap! Siap. Tanggal 22 siap? Siap. Kita akan datang berbondong-bondong laksana burung ababil yang siap untuk menghajar gajah-gajah oligarki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teman-teman, selamat berjuang semuanya. Kita berjuang demi Allah. Kita berjuang untuk Allah. Sampai kelak kita akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap istiqomah, tetap semangat. Seperti kata Pak Legisan, kita akan menjadi burung ababil yang akan menghancurkan gajah-gajah. Selanjutnya, guru kita, senior kita, Bapak Marwan Batubara. Merdeka! Allahu Akbar! Teman-teman sekalian, kita sudah paham bahwa musuh utama kita adalah aktor utama pemilu curang. Siapa dia? Joko Widodo. Apa yang telah dilakukan oleh Joko Widodo? Kecurangan dengan apa? Dengan kekuasaan otoriter, mengangkangi konstitusi, merampok suara rakyat, lalu mengendalikan DPR, juga lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk MK, juga perangkat pemilu, apakah itu KPU, Bawaslu, Polri, dan sebagainya. Semuanya sudah ada di bawah kendali Joko Widodo. Sehingga kejahatan Joko Widodo ini sudah menjadi kejahatan tingkat tinggi terhadap negara dan bangsa. Melakukan pelanggaran atau pengkhianatan kepada konstitusi, tapi juga sekaligus menghalalkan segala cara untuk memenangkan paslon Prabowo dan Gibran. Sehingga dengan kondisi demikian, kita sudah mencatat ribuan guru besar dan dosen dari lebih dari 300 kampus di Indonesia sudah menyatakan keprihatinan dan gugatan kepada
Joko Widodo untuk dihentikan. Nah, karena itu guru-guru besar itu yang menjadi panutan rakyat karena berada di seluruh kampus yang ada di Indonesia, hampir seluruh kampus yang ada di Indonesia itu sudah ikut bersuara. Untuk apa? Untuk menggugat kejahatan sistemik Joko Widodo terhadap bangsa, rakyat, dan negara Indonesia. Sehingga dengan itu kita meminta satu, supaya MK mendengar suara rakyat dan mendengar suara dari guru-guru besar yang berasal dari ratusan kampus yang ada di Indonesia. Kedua, kita tuntut agar MK segera mendatangkan Joko Widodo pada sidang MK di gedung MK. Kita minta segera penjahat konstitusi, perampok hak demokrasi rakyat, yaitu Joko Widodo, untuk segera dipanggil oleh hakim-hakim MK untuk didengar keterangannya dan sekaligus untuk bisa didengarkan oleh rakyat tentang kejahatan sistemik yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, terakhir sekali kita ingatkan hakim-hakim MK bahwa kami yang beraksi di sini tidak asal bicara, tapi punya dasar pijakan hak demokrasi dan pengetahuan tentang berbagai ketentuan undang-undang dan peraturan yang sudah dilanggar oleh Joko Widodo. Kejahatan Joko Widodo salah satunya adalah mengintervensi MK untuk meloloskan anaknya Gibran menjadi cawapres. Kejahatan berikutnya adalah menggunakan kekuasaan untuk apa? Untuk mempengaruhi polisi, kepala-kepala daerah sampai kepala-kepala desa yang diancam kasus korupsinya akan dibuka kalau tidak mendukung Gibran misalnya, dan berbagai kejahatan-kejahatan lain, termasuk juga menggunakan APBN untuk apa? Untuk memberikan bansos yang merupakan itu adalah money politics, yang jelas ini adalah kriminal yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi dengan berbagai bukti, fakta, lapangan yang menunjukkan tentang kejahatan Joko Widodo, tidak ada kata lain bagi MK untuk segera memanggil Joko Widodo ke sidang MK. Kemudian yang kedua, untuk MK segera memutuskan membatalkan pemilu, pemenang pemilu yaitu Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Kedua orang itu justru harus bertanggung jawab karena terlibat bekerjasama dengan Joko Widodo untuk melakukan pemilu curang yang syarat dengan berbagai pelanggaran. Saya kira terakhir sekali, ya, setelah kita menuntut MK, kalau itu juga tidak dengar oleh MK, maka sudah saatnya kita mempersiapkan diri untuk melakukan gerakan masif di seluruh Indonesia, dan puncaknya adalah pada tanggal 22 April 2024. Untuk apa? Untuk meminta supaya Joko Widodo segera digulingkan. Seandainya MK tidak membatalkan kemenangan Prabowo Gibran, maka rakyat akan datang hadir pada tanggal 22 April 2024 untuk melakukan perlawanan terhadap rezim Joko Widodo pro-oligarki, nepotis, dan anti-Cina. Joko Widodo harus digulingkan. Joko Widodo harus segera dilengsarkan. Prabowo Gibran harus dibatalkan kemenangannya. Dan rakyat akan datang hadir melakukan perlawanan terhadap rezim otoriter yang dipimpin oleh Joko Widodo. Itu saja, terima kasih. Merdeka!
Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tetap semangat seperti apa kata Pak Marwan Batubara. Warning untuk MK bahwa rakyat semua sedang melihat kerja Anda. Selanjutnya ini ada pengumuman sebentar. Logistik dari Mama Tangsel, Komando Mahayati ada di depan PK Pejuang Perubahan sebelah sana ya. Tapi sabar ya, masih 30 menit ya. Jangan rebutan dulu. Tetap fokus di panggung. Baik, saudara sekalian, kita ada tamu istimewa, senior kita Ibu Tika Wisono. Kita hafal, mereka akan kita undang untuk memberikan semangat perjuangan kepada Bu Tika. Kami persilakan. Silakan naik Bu. Support untuk Bu Tika bisa. Oh my God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir di sini. Minggir, Bu. Yang hadir di sini adalah untuk Indonesia. Yang hadir di sini adalah untuk Pancasila. Dan yang hadir di sini adalah untuk pemilu luber jurdil. Saya akan membacakan satu puisi aja, Bapak Ibu. Puisinya adalah buatan dari Insinyur Soekarno sebelum proklamasi tahun 1945. Puisi ini yang harusnya selalu kita ingat, terutama ketika pemilu, karena pemilu itu adalah untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Semoga puisi ini akan mengingatkan Presiden dan seluruh jajarannya bahwa Indonesia itu kita semua. Indonesia itu bukan segelintir orang. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bahkan lagu-lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka Pak,
merdeka Pak. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Aku melihat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puisi yang indah dari Ibu Tika Bisono. Tetap semangat. Merdeka itu adalah harapan kita semua, dan semuanya sedang kita upayakan agar kemerdekaan seutuhnya ada di tangan kita, kedaulatan ada di tangan tiga. Selanjutnya Bapak Yusuf Blegut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam perjuangan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini kita kumpul untuk yang kesekian kalinya. Kita sedang berada dalam fase hidup atau mati. Kita sedang melakukan perjuangan mengawal sidang-sidang MK. Karena sidang-sidang MK yang puncaknya tanggal 22 April mendatang merupakan titik balik. Apakah negara ini kelak akan menjadi negara hukum atau negara ini akan menjadi negara kekuasaan? Apakah rakyat masih punya kedaulatan atau memang rezim kekuasaan benar-benar berwujud sebagai rezim tirani dan diktator serta otoritarian? Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita masih beruntung bahwa kita masih bisa berkumpul dalam menyuarakan aspirasi rakyat, aspirasi demokrasi dan aspirasi konstitusi. Tapi kita tidak tahu bulan demi bulan, tahun demi tahun yang tidak lama lagi, maka kita akan kehilangan kedaulatan. Rakyat sebentar lagi akan dimiskinkan. Rakyat tidak akan bisa bersuara lagi, bersuara lantang menyuarakan kedaulatan. Rakyat akan terpinggirkan. Rakyat akan diusir, dirampas harta, tanah, rumah. Rezim akan betul-betul mengganti rakyat Indonesia dengan bangsa-bangsa asing yang feodal, yang kolonialis. Saya jadi teringat, rupanya kolonisasi Indonesia atau Jakarta telah dicanangkan sejak tahun 70-an, bapak-bapak, ibu-ibu. Mereka, para oligarki yang di belakangnya negara Cina komunis, Cina ateis, sesungguhnya telah membuat grand design dari tahun 70-an bahwa Indonesia perlahan-lahan dan berangsur-angsur akan menjadi negara Singapura, bapak-bapak, ibu-ibu. Awalnya rakyat Melayu, rakyat pribumi, tadinya menjadi rakyat yang mayoritas. Hanya 1% warga Cina, Tiongkok, yang komunis dan ateis itu tinggal di Malaysia. Namun seiring waktu, lewat penguasaan ekonomi, politik dan hukum, kita saksikan wajah Singapura dan sebagian Malaysia yang sekarang pribumi tergusur, pribumi terusir. Yang ada adalah mayoritas warga Cina komunis. Dan jika hari ini dan hari-hari yang akan datang kita masih tetap diam, kita tidak bersuara, bahkan kita tidak berdaya melawan rezim yang mengkhianati konstitusi dan demokrasi, maka kita akan tinggal tunggu waktunya. Kita akan dimiskinkan, kita akan diusir dari tempat tinggal kita sekarang. Anak-anak kita nanti ke depannya, cucu-cucu kita hanya akan menjadi jongos para taipan, para oligarki, para dinasti politik yang didukung oleh negara Cina Tiongkok. Camkan itu bapak-bapak, ibu-ibu. Hanya tinggal menunggu waktu. Bangsa Indonesia, seperti bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, telah dijajah secara ekonomi, politik, hukum, dan budaya telah lama. Tinggal menunggu administrasi sebagai negara kolonialisasi. Sebentar lagi mungkin pasukan Cina akan datang. Sebentar lagi
perpindahan tangan kekuasaan dari Indonesia ke China Tiongkok akan terjadi. Itu terjadi kalau kita semua diam. Itu terjadi kalau semua kita tidak bergerak. Maka dari itu melalui proses MK kita nyatakan keputusan MK nanti menjadi awal. Apakah bangsa ini kalau mau hancur sehancur-hancurnya, kalau mau selamat maka inilah kebangkitannya. Kita lawan rezim oligarki, kita lawan pendukung-pendukung dan pengkhianat daripada negara Cina komunis. Bapak-bapak ibu sanggup siap mengorbankan keringat, tenaga, darah dan nyawanya untuk Indonesia tercinta. Kalau kita tidak melakukan, percayalah tidak seberapa lama lagi maka negara ini akan dikuasai asing. Kita tahu di ekonomi kita mana yang tidak dikuasai: pertambangan, perkebunan, pertanian, distribusi barang dari hulu ke hilir hanya orang-orang Cina yang punya. Betul bapak-bapak ibu-ibu? Maka kita harus bantu, kita harus mendorong, mendukung MK. Semoga Hakim Agung itu masih punya moral, masih punya iman, masih punya agama untuk menyuarakan kedaulatan rakyat. Kami yakin Hakim Agung itu tidak tersandera politik, tidak tersandera kasus, tidak tersandera skandal. Mereka tidak ada alasan untuk takut terhadap intimidasi, tekanan, ancaman dan teror. Maka yang terbaik, keputusan mereka akan dicatat dalam sejarah Republik ini. Kalau Indonesia pernah punya pendiri bangsa yang membangun bangsa ini, negara ini, maka Hakim Agung berpeluang mencetak sejarah. Apakah dia menjadi pengkhianat, mengikuti rezim oligarki dan kehendak negara Cina Tiongkok, atau Hakim Agung menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan masa depan demokrasi dan konstitusi kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini tidak akan cadangan sampai Republik ini berubah. Kita lakukan perjuangan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Waduh, masih semangat? Halo, halo, halo. Sini. Dan Allah. Waktu sekarang kita masih 20 menit lagi, betul? Oke, teman-teman, dalam 20 menit ke depan tadi ada info. Bagi yang belum dapat makanan jangan khawatir. Insya Allah itu ada tukang siomay sama tukang apa tadi? Ketoprak, ya. Ya, silakan merapat ke sini. Insya Allah silakan dimakan, nanti akan dibayar semuanya oleh panitia. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat panitia. Oke, teman-teman, dalam waktu yang masih singkat ini kita tetap semangat. Sekarang kita akan sambut dulu seorang anak muda yang selalu juga menjadi singa podium untuk menyuarakan perubahan saat ini, ya. Kita sambut dulu Our Boy. Ada pengumuman dulu, ya. Sebelum ke Putra Awar, ini adik saya, Rich Awar. Kita ada pengumuman sekali lagi. Ini aksi kita didukung oleh logistik dari Mak Tangsel, Komando Mak Hayati, ada di depan PK Pejuang Perubahan Anies Baswedan. Barakallah ya Bu Ibu, selamat menikmati. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Bapak Mona, dapat THR atau tidak? Berapa? Dipotong? Bubar aja, bubar. Nah, memang dipotong karena sudah diambil orang-orang tertentu 270 triliun. Aliran dana itu kemana kita tidak tahu, sehingga bagaimana tidak bisa dapat THR. Mau mudik, mau pulang kampung tidak bisa karena 271 triliun sudah diambil oleh rezim ini dalam hanya orang-orang tertentu pendukung salah satu paslon. Kita nggak tahu apakah itu akan dituntut sehingga orang-orang yang terlibat di dalam itu diadili. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya nonton MK cuma panggil 4 menteri,
cuma 4 menteri. Terus kapan MK panggil Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi? Padahal Jokowi yang kerok sehingga kita turun ke jalan. Harusnya MK panggil Presiden Joko Widodo, adil dia minta pertanggungjawaban. Bukan Presiden Joko Widodo bilang badan suruh 4 menteri yang datang. Karena menurut saya Presiden Joko Widodo berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka itu kita meminta agar MK panggil Presiden Joko Widodo mempertanggungjawabkan apa yang dia buat. Karena ulangnya kita turun bukan di jalan. Kita turun dijalankan untuk apa? Turunkan dia dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Jabatan presiden itu punya rakyat, bukan punya Presiden Joko Widodo. Pulangkan saja ke Solo, itu yang tepat. Bagaimana saya percaya harga beras naik, betul? Banyak yang naik kan? Bisa makan? Susah. Karena Presiden Republik Indonesia tidak mampu. Maka itu Presiden Joko Widodo wajib kita turunkan tanpa kompromi. MK lagi. Kalau MK hanya panggil 4 menteri, artinya MK berpihak pada Presiden Joko Widodo. MK takut Presiden Joko Widodo, sehingga bila panggil 4 menteri bukan presidennya. Harusnya Presiden Joko Widodo dipanggil diadili sidang di MK. Itu dia baru benar. Karena perbuatan-perbuatan yang selama ini sebelum Pilpres itu mencederai demokrasi Indonesia. Politik kita, demokrasi Indonesia sudah dibangun baik-baik, dihancurkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan kloni-kloninya. Ini perlu kita lawan. Tunjukkan bahwa kita pecinta demokrasi Indonesia. Saya berharap pemilu kali ini MK benar-benar adil, jujur, objektif dalam memutuskan sengketa Pilpres. Bukan karena takut Presiden Joko Widodo, karena takut rezim ini sehingga berpihak kepada Presiden Joko Widodo. Kalau memang ia berpihak kepada Presiden Joko Widodo, kita turun lebih banyak lagi, kita dewa turunkan dia dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih Adik Rich Alor. Oh ya, ini lagi pengumuman aksi kita hari ini. Alhamdulillah didukung konsumsinya logistiknya dari Indonesia Gemilang dan Brownies, Bro Anis. Bu, puisi ada. Ada mik dulu kan? Ada. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini kita kedatangan kawan kita, saudara kita, Bang Ferry. Tetap semangat. Merdeka! 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 Betul nggak nih kita merdeka nih? Betul nggak kita merdeka nih? Betul nggak kita di sini bebas menyuarakan sikap hati kita, protes kita terhadap pemilu yang curang ini? Betul nggak nih? Bikin malu aja. Teman-teman, kita hari ini satu sisi bersyukur ya, MK sudah panggil 4 menteri. Tadi saya ikuti sidang MK-nya melalui televisi. Satu sisi bersyukur pertanyaan-pertanyaan dari 8 hakim MK itu cukup bagus, berbobot ya. Tetapi sayangnya jawaban dari 2 Menko dan 2 menteri tadi itu sangat normatif, biasa-biasa saja. Tidak bisa menjelaskan soal sembako yang digelontorkan itu dengan jelas. Kita sama-sama prihatin pesta demokrasi pemilu kita dinodai oleh adanya banjir sembako dari Presiden Joko Widodo. Tadi sama-sama kita dengar terbukti ya, Menteri Sosial yang berwenang untuk itu tidak tahu menahu. Tahu-tahu ada yang namanya Muhajir Effendi, Menko PMK, ada yang namanya Pak Arif, yang namanya dia Ketua Bappenas.
Entah bagaimana dia bisa menyiapkan 22 juta paket sembako untuk dibagikan kepada saudara kita sebangsa yang ekonominya saya tidak tahu betul miskin atau tidak. Kenapa saya bilang begitu? Karena data resmi orang miskin Indonesia ada pada Menteri Sosial Tri Risma ini, tertuang di dalam DTKS, semua bisa akses, sekarang pun bisa kita lihat. Tetapi ada yang namanya Muhadjir Effendi, Menko PMK bersama Ketua Bapanas mendapat uang sekian triliun dari Presiden Jokowi untuk memberikan sembako beras 10 kg dari Bulog. Kebayang nggak? Gara-gara itulah sembako stok di Bulog menipis, harga naik dari kisaran 11-12 ribu menjadi 15 ribu, yang beras murah, lalu beras premium dari 15 ribu menjadi 20 ribu. Itulah akibat perbuatan Pak Jokowi, Presiden, Kepala Negara. Kok bisa Jokowi melakukan itu? Kenapa Presiden Insinyur Jokowi melakukan itu? Oke, berhubung karena waktu kita sudah menjelang buka, kita akan lanjutkan nanti. Dan saat ini kita persiapkan buka, ada mungkin tutup dari Ustadz kita. Dan silakan Pak Ustadz, barangkali udah tutup. Terima kasih Bang Keri. Tepuk tangan dulu buat Bang Keri. Bapak Ibu masih semangat? Oke, sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Karena itu teman-teman yang masih jauh di sana, silakan sini merapat, duduk di bawah sama-sama. Racikan Berita 1.